Episode 17, Cemburu yang tidak pernah diakui. Sejak Raca pulang dari rumah sakit, hidup mereka berjalan dengan ritme baru. Lebih pelan, lebih hati-hati, tapi justru terasa semakin dekat. Setiap pagi, Kevin datang lebih dulu ke rumah Raca, membantu Bitumi menyiapkan sarapan, lalu mendorong kursi roda Raca keluar rumah. Ia begitu terampil sekarang, seolah itu sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak lama. Dan setiap malam, setelah memastikan Raca tertidur, Kevin pulang ke rumahnya sendiri. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi teriakan Sonya, tidak ada tatapan sinis Sony. Hanya ada Arya, dan keheningan yang hangat. Mereka makan malam bersama, berbicara banyak hal, kadang tertawa, kadang Arya diam memperhatikan Kevin terlalu lama. Seperti tidak percaya anak kecil, yang dulu ia lihat kini, sudah tumbuh menjadi sosok yang begitu dewasa. Arya bahagia, Kevin pun begitu. Ia akhirnya tahu, ayahnya tidak pernah berhenti mencintainya. Hari itu di kampus, Kevin duduk di taman kampus, laptop terbuka, fokus mengerjakan tugas sambil menunggu jam pulang Raca. Ia duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Tiba-tiba seseorang duduk di sebelahnya. "Hai Vin, aku bawakan kamu minum." Fanny, dengan pakaian yang terlalu mencolok untuk siang hari. Kevin tidak menoleh, taruh saja di sana. Fanny tidak pergi, ia justru mendekat. "Kamu selalu sendirian, tidak bosan?" Kevin tetap mengetik, "Aku tidak sendirian." Fanny tersenyum miring. "Oh ya, kamu nunggu kakak senior itu ya?" Nada suaranya membuat Kevin berhenti mengetik, bukan karena tertarik, tapi karena mulai terganggu. Tak lama, di kejauhan terlihat Raca didorong oleh sahabatnya menuju taman. Wajahnya biasa saja, tapi matanya langsung menangkap satu pemandangan. Fanny duduk sangat dekat dengan Kevin, terlalu dekat. Raca tidak tahu kenapa dadanya terasa panas, padahal udara sangat dingin karena angin dan pepohonan. Kevin yang menyadari kedatangan Raca langsung berdiri. Gerakannya cepat, refleks, seolah hanya dia yang terpenting. Fanny mencoba menahan lengannya. "Kamu mau kemana? Kita belum selesai ngobrol." Kevin melepaskan tangannya dengan tegas. "Memang tidak pernah mulai, dan sejak awal aku hanya ingin sendirian." Lalu ia berjalan cepat ke arah Raca. Raca hanya diam. Sahabatnya sudah pamit, meninggalkannya. Kevin berlutut di depan kursi roda Raca. "Kamu sudah selesai?" Raca mengangguk pelan. Wajahnya datar, terlalu datar. Kevin tahu ada yang salah. Tanpa banyak bicara, ia mengambil tasnya, lalu mendorong kursi rodanya menuju parkiran. Fanny berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan rahang mengeras. "Cuma perempuan cacat, tidak sebanding denganku," gumamnya kesal. Di dalam mobil, suasana hening. Biasanya Raca akan banyak bicara. Hari ini tidak. Kevin meliriknya beberapa kali. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa." Jawaban paling berbahaya yang pernah ada. Kevin menghela napas. "Apa kamu marah?" "Tidak." "Apa kamu cemburu?" Raca langsung menoleh cepat. "Apa? Matamu tidak bisa bohong," ucap Kevin. Raca memalingkan wajah ke jendela. "Aku tidak punya hak untuk cemburu." Kalimat itu membuat kaki Kevin refleks menginjak rem mendadak di pinggir jalan. Mobil berhenti. Ia menatap Raca serius. "Ulangi." Raca bingung. "Aku tidak punya salah." Kevin memotong tegas. "Hanya kamu yang paling berhak." Raca terdiam. Degup jantungnya berubah kacau. "Kamu tahu kenapa aku tidak jadi ke London?" tanya Kevin pelan. Raca tidak menjawab. "Kamu tahu kenapa aku selalu menunggu kamu pulang?" "Sunyi." "Kamu tahu kenapa aku tidak pernah peduli dengan perempuan manapun?" Raca menatapnya perlahan. "Aku melakukan semua itu bukan karena kasihan." Suara Kevin melembut. "Tapi karena aku tidak bisa jauh darimu." Mata Raca mulai berkaca-kaca. "Tapi aku sekarang seperti ini, Vin." Kevin langsung memotong. "Kamu seperti ini karena menyelamatkanku." Ia menggenggam tangan Raca erat. "Dan kalau waktu bisa diulang, aku tetap memilih aku yang kamu dorong di kursi roda sekarang. Karena tanpa itu, mungkin aku tidak pernah sadar seberapa berharganya kamu di hidupku." Air mata Raca jatuh. Untuk pertama kalinya, bukan karena sakit, tapi karena merasa dicintai.